Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, bersyukur hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih sukacita Tuhan berikan buat kami. Kami menikmati cinta Tuhan, kami menikmati pemeliharaan Tuhan, kami menikmati pertolongan Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon tuntunan Allah, pimpinan dan bimbingan Tuhan untuk kami memahami firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus berkatilah kami. Tuhan Yesus tolonglah kami. Demi nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat kondisi terjepit. Bagaimana respon kita? Bagaimana kita menyikapi keadaan yang membuat kita terjepit? Bapak Ibu Saudara, kejepit ini bukan berbicara tentang kejepit pintu ya, atau kejepit mobil kiri kanan karena kita berada di tengah jalan. Tapi ini sebagai sebuah gambaran bahwa saat kita sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, saat kita sedang dalam kondisi yang sangat terancam, karena kita nggak bisa lagi bergerak ngapa-ngapain. Kita hanya sepertinya tinggal nunggu waktu. Kapan kita akan tes gitu ya. Kapan kita akan selesai. Kapan kita akan dihancurkan dan lewat. Apa yang kita lakukan? Bagaimana sikap kita saat kita dalam kondisi terjepit, dalam kondisi terancam? Manusia pada umumnya akan segera berjuang mencari pertolongan. Apa saja? Yang paling gampang adalah yang terlihat. Atau kalau tunanetra, yang terdengar dengan telinga. Ada kedengaran gak ini suara orang? Ada kedengaran gak ini suara langkah atau apa? Akan berjuang untuk mencari pertolongan. Bapak Ibu Saudara, saat kondisi terjepit, apa yang harus kita lakukan? Mari kita bersama belajar dari Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan mengajak kita membacanya, demikian firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya. Tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Ia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang lalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu. Dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku. Seperti seekor singa atau singa muda menggeram untuk mempertahankan mangsanya. Dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia. Dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Allah, apa yang harus kita lakukan saat kondisi terjepit? Manusia seringkali mencari atau mendahulukan melakukan apa yang terlihat paling dekat. Setelah terlihat, analisa dengan cepat. Mana yang kuat, mana yang bisa menolong saya. Kalau dilihat ada beberapa, dia akan bandingkan nih siapa yang paling kuat dan bisa, atau dia cerdas, atau dia punya kekuatan, ya. Bisa kita pikirkan, oh ini orangnya cerdas, oh ini tubuhnya kuat. Waktu dia dalam kondisi sulit yang dia cari. Kalau orang sulit keuangan, yang dicari nih dari semua yang terlihat oleh mata, siapa yang kaya? Siapa yang bisa memberi pertolongan? Oh ini uangnya banyak nih, cepat nih nolong. Wah kalau ini terlihat dia uangnya nggak banyak, pasti saldo dia nggak punya, mungkin uang cash juga sedikit. Jangan didatangin, jangan dimintain pertolongan. Kalau dalam kondisi keuangan yang terjepit. Kalau mungkin dalam pekerjaan, siapa nih yang ada depan kita?
Oh ini pimpinan nih, dia punya kuasa, boleh kita minta tolong ke dia. Dia mah OB, dia tukang bersih-bersih, office boy. Office OB sampai. Ya, itu yang tukang bersih-bersih tuh. Ya, dia tukang bersih. Dia nggak punya apa-apa, ngapain minta tolongnya ke dia. Waktu kita melihat, kita cari yang paling kuat, siapa yang bisa tolong kita. Yang paling banyak uangnya, yang punya kuasa, bisa kita cari. Nah, Tuhan katakan begini, saat itu Israel sedang di dalam kepungan bangsa Asyur. Dalam kondisi yang sangat terjepit, dalam kondisi yang kalau dia hitung-hitungan, tenaga dia nggak cukup untuk melawan Asyur. Dia nggak mungkin lolos deh gitu. Nggak mungkin dia bisa lolos, nggak mungkin dia menang, nggak mungkin dia bisa lawan gitu. Tapi di dekat dia itu ada bangsa Mesir yang dikatakan mereka punya kuda-kuda. Keretanya jumlahnya begitu banyak. Pasukan berkudanya begitu besar jumlahnya. Maka mereka lari, mereka datang mencari pertolongannya kepada Mesir. Mereka tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel. Kenapa? Tak terlihat di depan mata. Suara nyaris tak terdengar. Nah ini Bapak Ibu yang tunanetra. Aku nggak melihat, Bu Pendeta. Tapi aku mendengar, ini kedengarannya suaranya Pak Ferdi nih. Wah, dia tunanetra, nggak bisa nolong saya. Oh, ini kedengaran nih, ini suaranya Bu Lestari. Kalau aku panggil Bu Lestari, pasti Bu Lestari cepat datang nolong, ya gitu. Kita bandingkan. Siapa yang bisa nolong kita? Siapa yang bisa? Oh, jangan Bu Lestari. Bu Lestari uangnya nggak banyak. Nggak punya saldo bank dia. Orang lain, wah itu. Ya, gitu ya. Orang itu aja yang gue datangi, dia bisa nih. Kita deketin, tolong dong tuntun saya pergi ke sana. Supaya dia bisa pinjemin saya, supaya dia bisa bantu saya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau mengingatkan, celakalah orang yang datang mencari pertolongan kepada Mesir, tapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Celakalah mereka yang hanya mendengarkan suara orang, kata orang. Aku dengar dari orang ini uangnya banyak. Aku dengar dari orang, jadi karena sekarang aku lagi membutuhkan uang, yang ku cari dia. Tuhan bilang celakalah kalau yang engkau arahkan pikiranmu untuk mencari pertolongan itu yang adalah manusia, bukan Allah. Kuda-kuda itu tidak memiliki kekuatan. Tuhan katakan di sana, Tuhan akan mendatangkan celaka. Tuhan tidak akan menarik firman-Nya, dia akan bangkit melawan kaum penjahat, melawan bala bantuan orang lalim. Mesir itu bukan Allah, dia manusia. Kuda-kudanya juga adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Lah kalau kita datang kepada Tuhan, dia Allah, dia roh yang berkekuatan. Kenapa kita tidak datang dan mencari Allah? Bapak Ibu Saudara, seringkali saat kondisi terjepit, kita menggunakan panca indera kita. Macam-macam ya. Kalau ada panca mungkin ya apa yang ada. Tapi kita seringkali menggunakan fisik kita ini untuk melihat orang lain. Mencari pertolongan. Tuhan mau mengingatkan saat kondisi terjepit, bagaimana sikap kita? Marilah mengarahkan pandangan kepada Tuhan. Kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Allah yang Maha Kuasa. Dia juga adalah roh yang memiliki kekuatan. Dengan kekuatannya, Tuhan menciptakan dari yang tidak ada jadi ada. Kenapa kita hanya cari orang yang bisa menolong kita? Karena dia ada sesuatu. Kalau dia tidak ada sesuatu, apakah dia bisa menolong kita? Tidak. Tuhan yang nothing, yang tidak punya bumi ini kosong, Tuhan bisa buat. Ada bumi, ada semua segala isinya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang berkuasa seringkali kita tinggalkan, seringkali kita nomor duakan. Ya kita doa, tapi kita mintanya kepada orang kaya. Doa sama Tuhan, Tuhan aku lagi butuh ini, tolong ya. Di sana ada orang kaya. Doa pada Tuhan, tapi yang didatangi, yang diminta itu Tuhan. Sampai rela ngutang-ngutang, sampai pinjol-pinjol. Nah ini bahaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saat kita dalam kondisi yang tersulit dalam hidup kita, jangan pandang manusia, jangan dengar dari kata orang, dia orang yang baik, dia orang yang punya kuasa, dia punya uang banyak, dia punya apapun yang bisa diandalkan.
Arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Arahkanlah pendengaranmu kepada Tuhan, karena Dialah Allah. Karena Dialah yang berkuasa. Dia yang akan membantu kita. Tuhan katakan, Tuhan yang akan melawan bala bantuan. Tuhan yang akan menghancurkan. Tergelincir yang membantu, tergelincir jatuh juga yang dibantu. Sama-sama jatuh. Tapi kalau kita berlindung pada Tuhan, Tuhan katakan seperti seekor muda, singa muda yang akan mempertahankan mangsanya. Oh Jesus, Tuhan begitu sangat dahsyat mencintai kita. Kalau kita datang kepada Allah, ada yang menyerang kita, Tuhan tuh seperti seekor singa yang mempertahankan mangsanya. Mangsa yang sudah dapat itu nggak akan diserahkan kepada siapapun. Itu akan dijaga dengan sungguh-sungguh seperti seekor singa muda mempertahankan mangsanya dan tidak takut, tidak gentar dengan serangan seluruh gembala. Tidak gemetar, tidak gentar, akan tetap dipertahankan. Bapak Ibu Saudara, saat engkau dalam kondisi terjepit, terserang oleh apapun, diancam oleh apapun, saat kita datang berlindung kepada Allah, engkau akan dilindungi seperti mangsa dilindungi oleh singa muda. Seperti dikatakan, seperti bagaimana seekor ya, seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Tidak akan diizinkan. Oh, mari kita datang kepada Allah, karena siapa yang datang kepadanya akan dilindunginya dengan kemahakuasaannya, akan dilindungi dengan segenap kekuatannya, dan dilindungi dengan kasih yang begitu besar. Seperti mangsa yang tidak akan dilepaskan, tidak akan dibiarkan direbut dan diambil oleh pihak lain. Demikianlah saat kita datang berlindung kepada Allah. Seperti burung melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan akan melindungi kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membela kita dengan luar biasa. Tuhan menjaga kita luar biasa. Maka ingatlah saat persoalan menyerangmu dan engkau terhimpit dan engkau kejepit, datang kepada Yesus. Karena tidak akan dibiarkan persoalan itu menghancurkanmu. Tangannya akan melindungimu. Kekuatan kasih-Nya akan menjagamu. Tuhan menjaga kita. Tuhan penjagaku waktu tenang ya, atau tegang. Tuhan penjagaku, Tuhan penjagaku. Tuhan menjaga kita. Mari kita berlindung kepadanya. Mari kita mencari pertolongan kepadanya, karena Dia akan mempertahankan kita. Selamat hari Minggu, selamat menikmati penjagaan Tuhan dalam situasi dan keadaan tersulit sekalipun. Ingat, arahkan pandangan kita, arahkan pendengaran kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau menyegarkan kembali kami, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah tempat ternyaman, Engkaulah pribadi yang paling menjamin hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau seperti seekor singa muda yang mempertahankan kami saat pihak-pihak lain ingin merebut dan menghancurkan kami, ingin menelan, memakan kami. Tapi Engkau Tuhan membentengi kami. Kami datang dan berlindung kepadamu, sebab seperti seekor burung mengepakkan sayapnya melindungi dan menudungi sarangnya, demikian pun Engkau akan melindungi kami, keluar masuk kami dan dalam segala apapun keadaan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap pelayanan di gereja-gereja hari ini. Izinkanlah umat-Mu menikmati hadirat-Mu. Para pelayan-pelayan-Mu memuliakan Engkau dan meninggikan Engkau. Berkati Tuhan, berkati umat-Mu yang beribadah, supaya mereka juga hari ini bisa beribadah dalam kehadiran Allah, dan Tuhan melawat gereja-gereja, terjadi lawatan kuasa Tuhan, dan sungguh Tuhan melawat gereja-Mu, umat-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami mau terima berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.